mereka. Adik kakak Eh, dong. Bukan sepupu, adik kakak kan itu. Beda mak. Oh, Beda mak. Jadi dibilang di saudara juga ya, saudara. Nggak, tapi balik lagi ke tadi. Jadi kalau kakak tahu, Zeus ini dia lahirnya di Kreta, Kak, di bawah goa. Dan kebetulan, Kak, Tuhannya Saint Helena, kakak tahu Saint Helena nggak? Iya, ibunya dari Konstantin. Ibunya dari Konstantin yang menemukan kuburan Yesus. Tempat lahir Yesus dan kuburan Yesus. Waktu itu abang bilang begitu. Nah, sama, Kak. Jadi menurut yang menemukan kuburan Yesus, dia itu ada di goa juga. Jadi Saint Helena yang notabene-nya Tuhannya sebelum Yesus, Zeus, itu menemukan tempat lahir Yesus di sama-sama goa, Kak. Zeus lahir di goa, Yesus lahir di goa. Kebetulan nggak sih itu, Bang? Kelihatan ada muatan politis sih. Emang boleh sekebetulan itu, Kak? Memang boleh sekebetulan Bang. itu. Iya, saya gini, Bang. Saya ngerti ya. Enggak, karena kalau di aku di posisi kakak, ini sama di posisi aku. Aku lebih percaya sama firman Tuhan yang mengatakan Nabi Isa itu lahirnya di timur Bait El, di kota Jericho. Daripada saya mengikuti kata Saint Helena yang datangnya 400 tahun setelah kejadian. Ya iya, Bang. Iya dong. Nah, jadi lebih percaya yang mana? nubuatannya Ya, saya kan lebih percaya yang lahir di Israel dong, lahir di kota Bethlehem. Iya. Nubuatannya kan di Bethlehem. Ini di Bethlehem Iya. sama-sama di goa dan menyocokkan dengan Zeus tadi. Saint Helena sebelum nyembah Yesus nyembah Zeus. Makanya saya gini loh, Bang. Konstantin Iya. bilang dia menjadi Kristen. Itu hanya cara dia supaya mengendalikan agama yang memang semakin berkembang ini. Berkembangnya kan di kalangan rakyat. Nah, dia nggak mau kekristenan ini, maksudnya dia berusaha untuk menghalangi penyebaran agama ini. Terus dia bikin agama negara. Tapi sejak itu sebenarnya agama Kristen itu menjadi agama sinkretisme karena digabungkan dengan agama-agama pagan. Makanya saya nggak heran kalau Saint Helena itu melakukan upaya itu. Jadi dari awal memang kerajaan jadi kakak Seljuk udah sudah setuju. diserongkan. Jadi kakak udah setuju kalau ajaran kakak ini sinkretisme. Ya sebenarnya awalnya enggak, Bang, karena kekristenan awal-awal itu, Bang, ya kan kalau murid-murid itu kan mereka beribadah di rumah-rumah. Ya jadi sebenarnya sebelum menjadi agama negara, ada kelompok-kelompok Kristen, Bang, yang memang katanya beribadah di katakom-katakom, di kuburan-kuburan karena mereka dikejar-kejar. Nah tapi Bukan, Kak. kemudian ya entah dari mana ilhamnya si Konstantin ini. Mereka berdoa di katabom itu karena ajaran-ajaran mereka seperti itu. Kakak kalau menyembah dewa-dewa pagan Yunani seperti Jupiter, Minerva, Juno, Horus, Hippocrates, Osiris, itu mereka memang melakukan penyembahan ke dalam goa. Kenapa? Karena sebelum ada bangunan, mereka menyembah di goa-goa memang. Dan Tuhannya kayak boyband, Kak, selalu nggak pernah solo karir dia, selalu kayak rame-rame, bertiga, berempat gitu. Kayak K-pop lah, kayak boyband gitu. Nggak, tapi kakak udah berarti kalau kakak udah ngakuin kalau Tuhan kakak, kalau ajaran kakak ajaran sinkretisme, ya kita udah berarti udah sehalaman berarti. We're in the same page. Selesai. Tapi gini, Bang, ya. Kan gini, saya tuh melihat gini ya. Serangan kepada Yesus itu serangannya itu luar biasa. Bahkan ya kalau saya lihat misalnya kan film-film Hollywood itu menghina nama Yesus itu luar biasa. Saya pikir kalau Yesus ini bukan siapa-siapa, kenapa dunia itu begitu gencar membencinya atau melakukan segala daya upaya, entahkah itu dari Itu bapaknya Yesus nggak pernah turun, Kak. Karena itu bapaknya Yesus nggak pernah turun, Kak. Karena bapaknya Yesus tahu kelakuan makhluk nih akan selalu seperti ini. Kan kita udah ngobrol, Pak. Kak, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Dan menurut kita udah setuju kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini paling paham sama kelakuan makhluknya. Jadi nggak mungkin dia mau menunjukkan bentuknya sebelum kiamat. Karena detik dia menunjukkan bentuknya sebelum kiamat akan dicerca, akan dihinakan.
History will repeat itself, Kak. Sejarah akan selalu berulang. Kakak bisa lihat aja nih aturan-aturan yang dulu, aturan-aturan Tuhan yang dibilang laki-laki jangan sama laki-laki, perempuan jangan sama perempuan. Kakak lihat nih, lembaga mana yang menyetujui, lembaga mana yang melegalkan, lembaga mana yang memaklumi. History will repeat itself, Kak. Lihat, kelihatan warna aslinya nanti, yang mana yang mengikuti nabi-nabi, yang mana yang mengikuti Tuhan-Tuhan amburadul itu, Tuhan-Tuhan pagan penyembah anak-anak Tuhan. Setuju nggak? Nggak setuju. Iya Bang, saya ngerti. Tapi dalam hal ini maksud saya itu mau kembali kepada ajaran murni dari Tuhan Yesus, tanpa embel-embel mungkin gereja tua itu, gitu Bang. Gimana Karena kakak mereka mau? sengaja Gimana memang kakak? menjadikan gini Bang, menjadikan agama ini ya kayak kalau saya baca sebenarnya Konstantin itu nggak benar-benar menjadi Kristen Bang, dia tetap menyembah dewa matahari sampai akhirnya. Setuju. Cuman karena dia ingin menaklukkan ya kekristenan ini dikendalikan oleh dia, maka dijadikan agama negara. Tapi saya baca tetap ada kelompok-kelompok kecil ya kekristenan, misalnya kayak Waldensis. Itu memang mereka itu Bang, benar-benar berkiblat ya, maksudnya kepada Injil yang murni, yang memang nggak dibawa gereja. Ada kelompok-kelompok seperti itu, Bang. Masalahnya Kak, yang menuhankan Yesus itu gereja. Gimana caranya kakak mau menuhankan Yesus tanpa gereja? Ya kalau saya perhatikan Bang, pengajaran Yesus ya, oke lah nggak pakai pengajaran para rasul, hanya Injil, 4 Injil itu. Itu dikatakan gini Bang ya, di Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun katanya yang datang kepada anak kalau dia tidak ditarik Bapa untuk datang Semua kepada nabi pun anak. seperti Kak, semua nabi pun seperti itu Kak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak mengenal Allah. Kalau nggak ada, untuk zamannya waktu Nabi Musa, nggak ada yang bisa ngikut sama Tuhan kalau nggak ada Nabi Musa. Kalau waktu zaman Yesaya, nggak ada yang kenal Tuhan kalau nggak lewat Nabi Yesaya. Semua nabi itu fungsinya Kak, bukan berarti kita menyembah nabinya. Bang Jibril, bukan gitu maksudnya. Sebentar Bang, sebentar nih. Jadi sebenarnya yang melakukan penginjilan itu ya secara tidak kasat mata adalah Bapa itu sendiri. Jadi Bapa yang menarik orang kepada Sang Putra, kepada Sang Anak itu. Gak mungkin kata Tuhan Yesus orang bisa datang ke saya kalau Bapa tidak menariknya. Jadi Bapa ini yang menarik orang datang kepada Sang Anak Ya, yang bekerja secara itu sama aja kayak gelombang saya Kak. elektromagnetik atau seperti magnet Bang, menarik Itu sama aja. orang. Itu sama aja kayak saya tadi Kak. Dari tadi kita udah ngobrol nih hampir sejam setengah yang sebelum ini. Saya cuma bisa menyampaikan, yang membolak-balikan hati itu Allah. Sama seperti Yesus. Yesus cuma bisa menyampaikan, yang membolak-balikan hatinya Bapaknya. Sama seperti saya. Saya cuma penyampai. Yesus juga penyampai. Yang membolak-balik hati kan siapa? Tuhannya, Ya. Bapaknya. Iya Bang Jibril. Tapi kenapa jadi nyembah yang nyampein? Itu di situ pertanyaannya kan. Iya, yang memuliakan Bapak itu kan, yang memuliakan anak kan Bapak itu sendiri. Kecuali tidak ada pernyataan dari Bapak. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini suara dari Bapak sendiri loh, Berkenan Bang. Kak, berkenan sama seperti Dengarkanlah Allah dia. Subhanahu. Iya, sama seperti Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, telah kulengkapi agamamu untuk saat ini. Yang diberkahi siapa? Nabi Muhammad. Sama percis. Ya, gini. Kalau bahasa Betawinya nggak ada buang. Ini samanya nggak umum. Udah Iya, kurang kan, apa sih? Gini loh Abang, kan Yesus bilang dia datang, maksudnya keluar, dia zat Bapak itu sendiri, zat cahaya itu sendiri Bang. Iya, Nah, sama gini, kayak saya. baca. Emang roh saya dari mana Kakak? Dari tadi kita udah bahas itu. Roh saya dari mana? Iya dari Tuhan, benar Bang, tapi kan kita ciptaan. Lah, Yesus emang bukan ciptaan, kakakku cantik. Iya, dia dikatakan sama dengan Bapa karena dia cahaya yang Tapi keluar kan dia ciptaan, Kak. dia firman, dia adalah suara yang pertama kali keluar dari Bapa, itulah Yesus. Oke, dia firman dari Bapa. Firmannya itu ciptaan bukan, Kak? Sekarang kalau suara Abang ciptaan nggak, saya tanya? Suara Saya saya, buat, suara saya Abang buat, Jibril itu ciptaan saya buat. nggak?
saya buat dari apa tenggorokan saya. Saya buat, saya yang membuat, Ya, tapi bukan lahir menciptakan. maksudnya Saya bagian yang membuat. melekat kan dengan abang? Bagian yang inherent, maksudnya memang bagian dari roh abang kan suara itu? Enggak dong, kalau suara saya beda dengan saya dong, Kak. Sama seperti, oke, Kak, nih maaf nih saya serendahin analogi serendah-rendahnya, Kak. Saya buang air nih, Kak. Tokai saya kan bukan saya, Kak. Ya itu kalau itu Bang. Setuju Tapi nggak yang Kakak di namanya situ? suara, Tunggu dulu. suara itu adalah Setuju? Tuhan itu sendiri. Bukan, Itu Kakak kalau setuju? Kakak setuju nggak? Tokai Bang. yang keluar dari saya bukan Enggak, saya. jangan pakai analogi itu Bang. Maksudnya Nah, kan kalau jadi apa Yohanes itu? 1 ayat 1 bilang suara itu adalah Tuhan itu sendiri. Suara yang pertama kali keluar dari Bapa itulah Sang Firman itu. Itu menurut Makanya dia dikatakan sama dengan Bapa. Tapi Itu menurut sama jatnya Bang ya, sama hakikatnya. Tidak sama dalam hal apa? Dalam istilahnya dalam inilah, dalam ukuran. Karena ukurannya memang hanya seukuran malaikat. Kalau Oke. Bapa itu kan cahaya yang maha luas. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sebagian cahaya dari Bapa yang kalau diukur itu ukurannya seperti malaikat. Ia rupanya, tampangnya, Itu tinggi badannya, gitu Bang. enggak, firman Tuhan itu Tuhan menurut Itu kan Yohanes 1 ayat 1 bilang begitu. menurut Yohanes. Kita mesti ingat juga itu bukan kata-kata Yesus. Abang, kalau Gimana apa-apa, itu? kalau apa-apa ini Loh. pilar-pilarnya dipotong terus gimana nih Loh, abang? Kak, kan kita sama-sama setuju. Injil menurut Yohanes itu bukan Injil. Injil oke. menurut Markus itu bukan. Betul kan? Kita setuju kan? Itu menurut Yohanes. Karena kalau kita buka lagi tadi, menurut Yohanes itu disalahkan oleh Lukas. Menurut Yohanes itu disalahkan oleh Markus. Menurut Yohanes itu disalahkan oleh Matius. Kok Jadi kalau disalahkan? kakak, Bang, ya kan kok tadi kita- bilangnya disalahkan? iya kan tadi kita udah baca nih Kak, kebangkitan Yesus pada hari pertama Iya, minggu tunggu dulu itu. Bang, jangan cepet-cepet berkesimpulan. Bukan, Jadi saya kan itu- Matius sama Markus nggak setuju sama Yohanes. Bang, gini loh. Ah, Jangan gimana karena itu? hanya menemukan fakta yang itu, terus Anda mengambil konklusi bahwa begitulah semua keberadaan itu. Nggak gitu dong, Bang Jibril. Karena pandangan spesifik mereka soal kejadian itu aja berbeda Kak, apalagi pandangan teologi. Menurut Yohanes, firman yang keluar dari Tuhan itu Tuhan juga. Sementara Matius nggak dan Markus nggak menjelaskan soal itu, apalagi Lukas. Lukas ini bukan murid Yesus loh. Kakak tahu kan Lukas ini siapa? Iya, tahu Bang, tahu. Siapa itu Kak? Kalau Jadi boleh kan tahu teman dekatnya nih. Paulus dia memang. Nah, bisa begitu? Bisa teman dekat ikut nulis kitab? Saya nggak paham nih. Saya nggak Iya. paham nih. Gimana nih ceritanya coba? Kalau bagi saya sih Bang, ya justru penulisan kitab Injil itu sebenarnya ajaib penulisannya. Walaupun dari sudut pandang yang berbeda-beda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Oke lah soal yang tadi Bang, soal yang tadi Oke, itu yang tadi Abang oke, sebut oke. nanti. Ya. Oke, saya nanti saya seriusin lagi lah sampai saya menemukan jawabannya ya. Siap. Tapi Masya saya Allah. yakin sebenarnya cuman karena kita tidak tahu Beda timeline. cara membacanya. Ya, mungkin ya. Mm-mm. Mm. Iya, jadi kadang saya lihat gini Bang, kalimat yang seharusnya harusnya nomor 2 gitu ya letak logikanya, kadang dia nomor 3 gitu. Jadi memang ada antik-antiknya memang saya lihat sih. Bukan sebenarnya dari keilmuannya sih Kak. Dari keilmuannya, karena dari ini deh Kak. Kita soal logos deh. Kakak tahu soal logos kan? Ya, Heraklitus itu dia filosofer Yunani. Dia itu menuliskan soal logos. Ini saya boleh bacain nggak Kak? ya silakan aja Bang. Nah, ini dari dari Britannica ya, atau dari Heraklitus nih. Dia ini 500 BC, 500 tahun sebelum Yesus. Nah, ini saya translate ya.
Dia mengklaim menyampaikan firman abadi atau logos dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan diperlukan untuk kehidupan, tetapi mereka disatukan dalam sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran unsur-unsur yang seperti dalam hukum yang dilambangkan oleh api. Dengan demikian, dunia tidak dapat diidentifikasi dengan zat tertentu, melainkan dengan progres atau berkelanjutan yang diatur hukum perubahan. Nah, jadi menurut Heraklitus, Kak, Tuhan dia ini itu logosnya itu oknum, Kak. Kakak paham nggak? Logos atau sang firman itu oknum. Sementara kalau kita tahu ajaran Ibrahim, kakak tahu ajaran Ibrahim, ajaran Tuhannya Nabi Ibrahim itu kalau kun Tuhannya berfirman, terjadilah, terjadi. Jadi ada dua konsep, Kak, soal firman ini, Kak. Ada satu konsep ketuhanannya Nabi Ibrahim, Tuhannya itu berfirman, terjadilah. Kun, terjadilah, terjadi. Nah, tapi ada satu filosofer dari Yunani namanya Heraklitus, dia bilang, enggak begitu. Firman itu seorang oknum yang berubah-berubah. Nah, ajaran kakak ini yang mana? Yang Ibrahim atau Heraklitus? Iya, Bang. Tuhan itu kan gini. Tuhan itu kan, ya, Tuhan itu punya zatnya, punya ausiannya. Tuhan itu juga Tuhan yang berfirman. Bagi saya, Oknum. Tuhan itu Oknum adalah berarti. cahaya yang berfirman. Oknum berarti. Cahaya yang berfirman, itulah Tuhan itu. Iya, Nah, berarti kalau misalnya, Oke. iya, memang segala sesuatu kemudian diciptakan oleh firman ya, misalnya jadilah bumi, ya jadi. Misalnya jadilah langit, betul jadi. enggak, tapi logosnya ini, firmannya ini oknum atau bukan? Karena menurut Nabi Ibrahim, kunnya firmannya Tuhan itu bukan oknum, Kak. Jadi kakak firmannya oknum bukan? Ya, ketika Bapak memperanakan sang firman, dia sang Ya sudah, berarti kakak ngikutin Heraklitus. Dia dikatakan gambar wujud Bapak. Ya sudah, berarti kakak ngikutin Heraklitus, bukan Nabi Ibrahim. Beda kan? Berarti dari situ dasarnya kan, konsep Iya, firmannya yang ini abas- kan. Oke, sang firman ini kan kemudian yang dikatakan menciptakan dunia. Makanya Nah, saya Heraklitus misalnya juga- terang, jadilah bumi, jadi gitu, Bang. Heraklitus, iya, Heraklitus juga bilang kayak gitu. Logos ini yang menciptakan dunia ini. Nah, ini saya Ya bacain nggak ya. Ini masalah masih kan, Bang? ini masalahnya nih, nah nih. Saya translate ya. Praktik ini bersama dengan penekatan pada firman sebagai prinsip pengatur dunia menunjukkan bahwa ia memandang ekspresinya sendiri sebagai imitasi dari dunia dengan kompleks struktural dan semetiknya. Jadi menurut Heraklitus, firman itu yang menciptakan dunia. Jadi ajaran kakak bukan ajaran Abrahamik, ajaran kakak ajaran Heraklitus, filosof-filosof Yunani yang notabene-nya menyembah Zeus sebelum ini. Jadi bukan cuma sinkretismenya itu bukan cuma bahasa Yunani yang kakak pakai, tapi format firmannya juga kakak pakai gitu loh. Heraklitus hidupnya abad keberapa tuh, Bang? 6 abad sebelum Masehi. Bang, gini 600 ya, Bang, tahun ya. sebelum Yesus. Kalau gimana, saya Kak? gini ya, Bang. Kan kita ini kan gini. Yesus ini menghadapi para musuh, yaitu para malaikat iblis. Para malaikat iblis ini kan mengetahui kebenaran. Tak tentunya ya. Maksudnya sebenarnya ada kebenaran gitu, Bang. Tidak ada kebenaran berarti bukan seluruhnya kebenaran. Ada kebenaran misalnya di dalam filsafat Yunani itu pasti Betul, ada kebenaran. 11%, Ada kebenaran 11%. di berbagai agama. Nah, tapi kebenaran-kebenaran ini, Bang, wujudnya itu puzzle-puzzle yang harus kita susun gitu loh. Jadi bukan berarti semua pengajaran tentang misalnya dari filsafat Yunani itu salah 100%. Tidak Setuju. begitu. Setuju. Ada kebenarannya. Kebenarannya apa? Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak turun-turun. Itu saya setuju di situ. Tapi detik kakak bilang, oh Tuhan ini punya serpihan. Dia bisa jadi serpihan, dia keluarin serpihan dia jadi merendahkan diri, jadi makhluk dan seterusnya. Di situ kita nggak setuju. Kenapa? Karena pandangan itu pandangan Heraklitus. Heraklitus ini gurunya para filosof Yunani.
Dan itu saya total menolak pemahaman itu. Kenapa? Karena itu nggak diajarkan oleh nabi-nabi, Kak. Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Dan kalau kakak mau percaya itu dari Tuhan juga, ya nggak ada masalah juga. Nggak. Nabi-nabi itu memang nggak mengenal gini, Bang. Masalahnya gini, iblis itu udah berkuasa duluan di dunia ini sebelum para nabi itu. Jadi gini loh, bagaimana caranya iblis menyesatkan manusia dengan berbagai pandangan, ya, dengan berbagai dusta. Itu bisa datang dari mana aja, termasuk dari filsafat. Tapi dari hal-hal itu pun bisa ada kebenaran yang bisa diambil. Sekarang bagaimana kita bisa melihat percikan kebenaran yang tersebar istilahnya. Seperti lubang jarum, seperti jarum yang ada di dalam tumpukan jerami, kita cari gitu, Bang. Memang ini bukan pekerjaan gampang, tapi bukan berarti segala sesuatu yang maksudnya pandangan itu benar-benar itu pandangan pandangan pagan gitu, Bang, enggak. Kak Rosi, kalau nih di depan kita ada jerami, habis itu kita disuruh nyari satu jarum di situ. Aku setuju, Kak. Sampai mati kita akan cari jarum itu sampai ketemu. Tapi masalahnya pilihan kita nggak cuma di sini, Kak. Ada di jerami sebelahnya, itu kita nggak usah nyari, Kak. Nggak usah nyari jarumnya. Kakak paham nggak sampai sini? Kalau di ajaran kakak mesti nyari tuh jarum di dalam jerami, masih susah setengah mati apa, mesti bedain antara filosof Yunani atau bukan, bahasanya dengan ada dalam bahasa Hades, dengan mereka nyadur kitab. Ini kakak udah aku tunjukin kan, mereka menyadur Paul itu menyadur tulisan Aratus di itu udah aku tunjukin kan? Ya gini, Bang, ya. Kan kini manusia nggak tahu ya, nggak tahu siapa itu Tuhan, dan nggak tahu ternyata Tuhan itu punya musuh. Itu saya bacakan di Alkitab begitu. Nah, ketika misalnya musuh ini muncul duluan, tentunya dia akan mengaburkan pemahaman manusia tentang Tuhan. Begitu, Bang. Nah, kan memang kalau di dalam kekristenan ini kan konsep tentang iblis atau tentang malaikat itu kan berbeda jauh dengan pemahaman teman-teman di sini. Ya, tapi itu, ya Bang, itu kalau kakak udah setuju dengan ajaran kakak sinkretisme dan Firman menjadi oknum itu setegak lurus dengan Heraklitus dan seterusnya, ya nggak ada masalah juga. Berarti kakak udah nggak bisa bilang ajaran kakak ajaran Abrahamik, karena konsep logos atau firmannya aja berbeda. Ini udah ada yang ngingetin saya untuk sholat asar nih, udah jam 4.47. Bunda Rahma atau Bang Handi atau Bang Zuma tadi udah balik. Izin mau asar, sholat fardu. Iya. Gak ada nih. Iya, sih, makasih, Bang. Nggak, belum ada yang gantiin. Jadi terus. Iya. Nah, Bunda, aku mau fardu bentar. Iya, sholat. Gurunda belum ini? Oh, sholat mungkin Gurunda. Udah tadi, Sulawesi udah. Keren ya. Jadi gitu, Bun ya. Bersumber dari Heraklitus. Iya, jadi Kembali memang gini loh, Kak Bunda ya. Maksudnya kalau pemahaman Tuhan dengan iblis itu memang itu pemahaman yang sangat berat sebenarnya. Bahkan di kalangan kekristenan sendiri ini kan hal iblis ini kurang dibahas, seperti misalnya yang tentang Melkisedek, tentang perjanjian darah. Hal-hal itu memang bahkan di dalam kekristenan sendiri itu juga gelap sebenarnya. Nah, tapi kan gini ya, namanya ya mencari kebenaran ya. Ya setidaknya itu saya mau betul jernih kata- dulu lah di dalam Kata kekristenan ini. Bang Jibri itu apa ya, sinkretisme ya, penggabungan dari berbagai macam paham kepercayaan gitu loh, penggabungan. Jadi ya bukti nyata sekarang itu kan teman-teman Kristen kita ini ya beda-beda pemahaman karena itu penggabungan ya dari apa yang dibawa oleh Kristen itu sendiri, kemudian digabungkan dengan pemahaman di Roma Yunani yang pagan itu kan. Ketika Kaisar Roma Konstantin masuk Kristen, kemudian diterima Kristen sebagai agama kerajaan, ya kan? Nah, itu penggabungan yang memang nyata ya. Kenapa? 25 Desember itu sebenarnya kelahiran Dewa Matahari. Kemudian
mereka canangkan ya di Katolik sana ya, 25 Desember itu Natal, kelahiran Nabi Yesus gitu loh. Kelahiran Yesus. Ini kan sinkretisme penggabungan dua ajaran ini yang ya akhirnya menuju apa ya, berbau pagan gitu loh. Ya kan, berbau pagan. Ibadahnya Minggu, ya kan? Ibadahnya Minggu, padahal pengajaran Yesus kan Sabat. Yesus ini dari kalangan Judaism kan. Dia disunat umur 8 hari, kemudian diserahkan kepada Tuhan. Artinya dia tak dengan hukum-hukum bangsanya gitu loh. Tapi kemudian ajaran yang dibawa oleh Paulus ini dibawa ke Roma Yunani, diramu, digabungkan supaya ajarannya diterima ya. Deal demi deal masuklah Kaisar Roma ini memeluk Kristen kan, menerima Kristen sebagai agama kerajaan. Jadilah ini diramu sedemikian rupa, ya ibadahlah hari Minggu, Sunday, hari dewa matahari, ya kan, Santu hari, Sun itu matahari, day hari. Nah, bergeserlah nilai-nilai dari pengajaran yang awalnya ini diajarkan oleh Paulus kan, bergeser. Begitu. Jadilah Natal itu yang mereka rayakan di sana ya, Katolik ya. Kemudian datang ya abad 16, Martin Luther terpecah. Sampai sekarang banyak sekarang ya. Antara lain Bunda Rosi ini, dan memang itu kalau kita baca Bible itu ya. Kita sapa dulu Habib. Gurunda belum ini ya. Jadi begitu teman-teman ya. Sankretisme, penggabungan dari berbagai macam pemahaman agama gitu, ya kan? Coba, tapi Bunda gini Bunda, kalau kita perhatikan ya, tidak ada tokoh atau apapun di dunia ini yang begitu diserang selain tokoh Yesus. Bahkan Hollywood sendiri menyerangnya dengan kata-kata ya, Bunda tahu lah kalau nonton film Hollywood, saya nggak ingin menyebutkan kata itu. Depannya huruf F, belakangnya huruf K, ya kan? 4 huruf. Nah, itu sering banget saya lihat. Tapi giliran tokoh-tokoh lain, ya, atau dewa-dewa lain, itu nggak pernah dihina seperti itu. Tapi kalau nama Yesus saya lihat dihujat habis-habisan bahkan oleh Hollywood. Itu membuat saya berpikir, kenapa gitu loh. Karena gini ya, logikanya gini, kebencian itu begitu besar, dan kebencian yang begitu besar adalah pengakuan terbalik bahwa Yesus itu siapa-siapa. Gitu. Saya lihat dari kebencian yang ditunjukkan kepada Yesus. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, ngapain diurusin gitu loh. Ya anggap aja nggak ada, tapi kenapa kebencian itu begitu ditunjukkan? Itu membuat saya berpikir. Semua utusan Tuhan itu begitu, para nabi itu gitu. Silakan. Bunda Rosi, gini loh, kalau kami Muslim itu tidak ada pernah kami itu membenci anaknya Bunda Maria. Justru kalau mau disamakan itu adalah Nabi Isa, karena memang di dunia ini hanya ada satu wanita yang melahirkan tanpa ayah biologis gitu ya, Yesua Mesias, Isa Al-Masih, itu nama serumpun. Kami Muslim itu wajib mengimani, memuliakan para nabi itu. Jadi tidak ada yang pernah kami benci gitu ya. Justru yang membenci, mengolok-olok dia itu, Anda boleh membaca di Bible, di zaman dia hidup, yang membenci, mengolok-olok adalah Yudaism sama tentara Romawi, bahkan ingin membunuhnya kan gitu. Jadi Muslim lepas di sini. Jadi nggak boleh sembarang menuduh bahwa kami mengolok-olok atau membenci dia. Sekali lagi saya ulang, kalau itu adalah Yesua Mesias, Isa Al-Masih adalah anaknya Bunda Maria, Siti Maryam, kami Muslim wajib memuliakan dan mengimani. Kami tidak akan pernah mengolok-olok. Justru pertanyaannya, siapa yang mengolok-olok ini? Itu negara-negara kafir katanya tuh, negara-negara kafir. Itu loh kira-kira Bunda Rosi ya. Andi ya, saya nggak bilang orang Muslim, saya bilang kan perfilman Nggak bilang Hollywood. dia nggak bilang Muslim.
Saya nggak Iya, bilang nggak muslim, memang. Bang. Tapi saya Justru saya luruskan salut juga. teman-teman muslim justru lebih respect kepada Yesus bahkan dibandingkan kelompok Mesia kita. Kelompok Mikana misalnya, dia bilang Yesus kuda. Iya, Tapi iya. Itu yang untuk membuat itu, saya prihatin gitu. tapi untuk Justru itu saya salut sama marilah. teman muslim, walaupun ada perbedaan, ada margin di antara kita. Kalau teman-teman kan ya memang Yesus nabi, utusan, iya, saya ngerti. Tapi walaupun masih ada perbedaan, saya lihat teman-teman di sini menghargai. Maksud saya kalau lihat di sisi lain, dunia ini tuh membenci Yesus. Ya contohnya Tapi gini diwakili loh oleh Bunda Rosi, perfilman Hollywood. dalam hal sebelum komal ini ditutup, marilah kita menempatkan anaknya Bunda Maria ini sebagaimana tempatnya saja. Tidak boleh kita memberikan jabatan atau tidak boleh kita memberikan pangkat yang berlebihan. Di mana sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kembalikan aja ke porsi semula bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kelar di sana. Jangan lagi diberikan pangkat baru bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang problem di sini. Pecah Kristen itu. Kenapa ya? Karena seorang pernah menjadi bayi, ya tadi udah dibahas, dia adalah utusan Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, diberikan ilmu berupa wahyu supaya mereka mempunyai mujizat agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Justru ada segolongan orang-orang tertentu memberikan sesuatu yang berlebihan. Nah, disinilah persoalannya Bunda Rosi. Jangan sekali lagi, jangan berikan sesuatu berlebihan kepada dia, melampaui batas yang pernah dia kerjakan, yang pernah dia ditugaskan di muka bumi ini. Muslim tetap prinsipnya bahwa dia adalah utusan Tuhan yang mulia, yang wajib diimani oleh umat Islam. Sepanjang itu aja. Tapi kenapa dilebih-lebihkan? Kenapa diberikan gelar Tuhan? Nah, di sini perdebatan sepanjang masa. Kira-kira gitu Bunda Rosi. Ya, Bang Hadi, saya ngerti itu memang sudah ranah iman dan itu bagi saya sih perjalanan spiritual. Masa bahkan Yesus sendiri nggak pernah memerintahkan dia disembah, tapi saya lihat itu berdasarkan kesadaran pribadi lepas pribadi. Saya lihat begitu. Waktu itu kan prajurit Romawi itu yang melihat Yesus itu mati di kayu salib, dia bilang gini, sungguh orang ini adalah anak Tuhan. Nah itu kan maksudnya spontan dia mengatakan hal itu. Tidak ada yang menyuruh, tapi dia mengatakannya secara spontan saja. Gitu Bang. Makanya bagi saya itu ini ya, saya juga nggak memaksakan siapapun dalam hal ini. Itu. Ya kalau, ya memang betul dia itu utusan, betul. Betul sekali, apalagi dalam posisi kristologinya, di mana dia dikatakan lebih rendah dari malaikat. Yesus itu kan hanya bilang apa? Dia itu anak Tuhan, berarti setara dengan para malaikat Tuhan. Dan yang dia hadapi sebenarnya para malaikat Tuhan yang ada di dunia ini. Pada saat dia datang ke dunia, yang dia musuhi, misalnya istilah gitu, yang dia lawan itu para malaikat. Ini sebenarnya Bang, persoalannya ada di situ. Nah, untuk itu dia perlu mengalahkan para malaikat. Tapi ini kesimpulannya mengalahkan Bunda kuasa Rosi mautnya. sebelum ke banjir beri Itu. kesimpulannya Pak. Setuju nggak kita memuliakan anaknya Bunda Maria Yesua Masia? Kita muliakan dia, terus kita berikan dia penghormatan, kita muliakan dan imani bahwa dia adalah utusan Tuhan. Selain itu nggak ada. Yang memberikan gelar aneh-aneh kepada dia itu adalah penulis-penulis yang berbau Yunani itu. Sekali lagi ya, saya ulang ya, yang memberikan gelar berlebihan adalah seorang yang bernama Paulus yang menulis surat, di sanalah bertebaran bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, tergantung Anda nih, Anda mau kemana. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar nih Mbak Rosini. Oke? Deal ya? Ya, oke Bang, oke. Makasih. Nggak, kita sambung soal sinkretisme tadi. Itu lagi seru gitu, sinkretisme. Kakak kemarin inget nggak? Kakak lagi ngobrol sama siapa ya? Saya lupa. Lagi di room siapa ya? Saya nyimak di bawah. Kalian kakak sama ada seorang muslim juga lagi bahas soal ini Kak. Soal begitu Yesus meninggal, menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri habis itu gempa bumi. Habis itu Bait El retak. Habis itu ada orang-orang kudus bangun. Ingat nggak Kak? Lihat Bang.
Ingat ya? Matius 27 ayat 51-52. Mantap, ingat, keren banget. Kakak tahu nggak, itu cuma ada di satu gospel, nggak ada di 3 gospel yang lain. Kejadian gempa, habis itu orang-orang kudus bangkit dan masuk ke kota-kota, itu nggak ada di kitab lain, cuma ada di gospel itu. Kakak tahu nggak itu nggak? Iya bang. Nah, kalau ini emang boleh sekebetulan ini. Ini kalau kita buka, Kak. Ini saya buka datanya dari World History of Encyclopedia. Kalau Kakak tahu, ada dewa namanya Dionysius. Dionysius ini dewa anggur, Kak. Dewa anggur ini, mereka punya lebaran. Dewa anggur ini punya lebaran. Dan di hari ketiganya, ini mereka sampai sekarang masih kerjain. Di hari ketiganya, ini diceritakan bahwa, sebentar ya. Nah, nih. Saya translate. Peristiwa ini terjadi di dalam kuil Dionysius di rawa-rawa yang biasanya tertutup kecuali malam itu, dan detailnya dirahasiakan. Hari bejana adalah hari terakhir yang dikhususkan untuk pemujaan orang mati. Bejana berisi makanan tradisional untuk orang-orang mati, biji-bijian dan benih yang dimasak, sekarang disebut kolifa, diletakkan untuk roh leluhur. Meskipun meninggalkan makanan untuk orang mati, orang-orang mengambil tindakan ini untuk pencegahan agar orang mati tidak termasuk terlalu dekat. Jadi Dionysius ini, Kak, punya lebaran 3 hari. Di lebaran ketiganya itu makanan ditaruh di depan pintu rumah biar roh orang-orang kudus atau orang-orang suci ini nggak masuk ke dalam rumah. Jadi mereka makan sesajen di depan pintu, Kak. Ini ajaran dewa Dionysius. Dionysius ini yang notabene-nya, ntar saya tunjukin lagi. Dionysius ini adalah anak dari Zeus, dan kebetulan lagi Dionysius ini dia merubah air putih jadi anggur, Kak. Apakah boleh ini disadur dari kitab Dionysius apa gimana, Kak? Hari ketiga ya. Betul. Ya, jangankan itu Bang ya. Jangankan itu. Saya pernah baca misalnya gini ya. Bahwa misalnya ya, contoh nih, Krishna itu katanya lahir tanggal 25. Dia juga lahir dari perempuan gitu kan, seperti kayak Maria. Jadi sebenarnya bahwa perempuan perawan itu akan melahirkan seorang putra, itu sudah banyak yang menjadi kebudayaan dan agama di dalam bangsa-bangsa kuno sebelum Yesus ya datang ke dunia. Itu sudah begitu Bang, mungkin sejak zaman Babel lah, katakan itu menara Babel itu ya. Oke, Jadi penyembahan kepada ibu dan anak. Oke, kalau itu kebetulan juga. Oke, kalau kayak gini, Kak. Kalau Kakak inget nggak ada oknum yang digondol-gondol sama iblis dicobain di padang pasir. Di sini, Kak, diceritakan kalau ini saya translate aja ya. Tawaran godaan karena tidak mampu melukai Zarathustra secara fisik, Angraminyu muncul setelah langsung dan mencoba menyuapnya. Ia menawarkan Zarathustra kekuasaan tertinggi atas seluruh alam duniawi dan semua kekayaannya jika ia mau meninggalkan penyembahan Ahura Mazda dan mengutuk agama baik. Ini kita bisa baca di Avesta Vandidad. Ini kitab sucinya orang Zoroaster. Jadi nabinya orang Zoroaster itu dicobai di padang gurun, Kak. Nah, ini ceritanya disadur lagi apa di gimana nih? Aduh, kok bisa masuk nih ke kitab suci nih? Aduh, sini. Aduh. Sampai berbisik-bisik begitu sih Bang Jibril. Iya Bang, jadi gini loh Bang. Segala kepingan cerita mengenai Yesus itu dibuat tiruannya bahkan ribuan tahun sebelumnya Bang. Nah, terus kok masih sih, Kak? Kak,
Jujur, kalau tadi saya bikin air putih jadi kopi, nggak jadi Tuhan, nggak. Ini kok air putih jadi anggur jadi Tuhan, bingung nih, Pak. Masalahnya gini Bang, yang duluan ya menemui para manusia itu, umat manusia kan para dewa-dewa ini. Tentunya para dewa-dewa ini berusaha meniru ya, entah beberapa cuplik atau beberapa cungkil gitu ya dari nanti ke gambaran tentang Mesias yang akan datang itu. Kalau di Islam militer katanya namanya preemptive strike. Jadi karena yang asli baru muncul belakangan, nah tokoh-tokoh ini berusaha meniru yang asli walaupun mungkin beberapa hal gak keseluruhan. Enggak, gimana caranya nirunya? Avesta Candidat sebelum kitab kakak, Dionysius sebelum kitab kakak, Antasteria sebelum kitab kakak. Betul. Jadi yang Bang, siapa yang niru siapa ini? Gini Bang, malaikat kan di belakang kebudayaan bangsa-bangsa zaman kuno itu kan memang ada dewa-dewa. Dewa-dewa ini mengenal siapa Yesus gitu Bang. Jadi mereka menyerang lewat tampilan-tampilan dari yang tadi Abang bilang, oh air putih jadi anggur. Nanti di kebudayaan lain apalagi gitu Bang. Ini saya di kalender sini bikin air putih jadi kopi, Kak. Hebat juga saya. Enak dong, bagi dong. Hancur nih. Enak banget lagi. Air putih jadi kopi. Tapi nggak jadi Tuhan juga. Balik lagi, bukan maksudnya jadi siapa yang ngopi siapa nih, Kak? Ya jadi gini Bang, kalau dari zaman Adam ya, sejak Adam jatuh dalam dosa sampai Yesus datang ke dunia menyatakan diri ya, itu kan ada sekitar 4.000 tahun. Bayangkan musuh-musuh Yesus para malaikat iblis ini 4.000 tahun berkiprah. Dan mereka apa? Benar-benar ya menyesatkan seluruh umat manusia dengan berbagai caranya. Dengan menampilkan bahwa mereka Tuhan atau meniru bahwa nanti ada tokoh yang lahir dari seorang perawan. Itu sudah ditiru jauh sebelum yang asli itu muncul. Itu yang saya pahami begitu, Bang. Tapi kan memang Yesus itu lahir dari keturunan perempuan, sudah dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Ya para malaikat iblis ini nggak tinggal diam lah. Gitu Bang. Mereka kan makhluk-makhluk cerdas. Mereka nggak mau Yesus lahir, makanya terjadi Kejadian 6 misalnya. Mereka menggauli perempuan-perempuan sehingga lahirlah para raksasa. Nah kalau semua perempuan ini digauli, ya Yesus nggak bakal lahir dong. Karena yang lahir nanti para raksasa ini, orang-orang pemakan daging dan peminum darah. Nggak, jadi memang ya jadi gini, saya Kak, berusaha gitu Bang, memahami apa yang terjadi di alam roh, makhluk-makhluk roh ini dalam memerangi. Enggak, sebenarnya gini sih Kak, saya sadar satu quotes tiba-tiba lewat aja di kepala saya nih, satu quotes ini bilang satu fakta itu bisa membungkam 10 orang pintar, tapi 10 fakta itu nggak bisa membungkam satu orang dodol. Ini udah 10 fakta nih Kak. Jadi kakak yang mana nih? Saya bingung nih. Saya bingung nih Kak. Wallah. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Gini loh Bang, kan bicara Tuhan itu kan bicara hati dengan hati Bang, ya kan Bang? Betul, setuju, sepakat Ya, kalau itu. Sepakat. iya. Enggak, tapi kenapa sih Kak? Nih, abis itu kakak tahu nggak Dies Natalis Solis Invicti? Kak? Ya Bang. Dies Natalis Solis Invicti. Iya, itu berkaitan dengan Dewa Matahari ya kalau nggak salah. Yes, Dies itu artinya mati, Natalis itu hari rayanya, Natalis, Natal. Solis Invicti itu ulang tahun Dewa Matahari. Itu dari Hellenistic Faith juga. Betul. Nah, maksudnya kenapa masih dirayain gitu? Udah tahu salah, kenapa masih dirayain gitu? Bang, itu kan yang saya nggak ngerayain Natal Bang. Oh, nggak ngerayain? Nggak. Udah lama saya nggak ngerayain Natal karena saya tahu itu hari raya Dewa Matahari. Saya nggak peduli Bang. Makanya saya bilang saya kembali kepada ajaran Yesus yang murni aja, yang sesuai Injil. Kalau puun? Enggak. Pohon Natal enggak? Enggak. Oh. Enggak. Banyak hal yang sudah saya Bang, saya hilangkan dari kehidupan saya. Yang nggak Natalan lagi, nggak pohon-pohonan lagi, banyak Bang. Kalau jadi pohon saya itu fokusnya adalah
perkataan-perkataan Yesus di dalam keempat Injil ya, terutama begitu. Ya, yang lain-lainnya saya nggak peduli bang tentang ya Natal, nggak peduli karena saya ngerti benar yang Abang Jibril katakan. Itu adalah hari raya Dewa Matahari. Karena kenapa? Karena Konstantin sudah menjadikannya agama negara, digabunglah sinkretisme itu dengan kekristenan yang asli gitu. Kalau cerita Odin kakak udah tahu? Iya, dia kalau nggak salah yang membunuh bapaknya ya. Kalau nggak salah bang, saya Odin itu saya tunjukin aja gambarnya kayak. Jadi mungkin kalau ini namanya mungkin kakak dejavu nih ngelihat gambarnya ini. Ini Odin kak. Dejavu nggak nih? Saya takut kakak dejavu nih. Ini ditombak dadanya. Dia menyerahkan diri. Kak. Ini Dewa Odin nih. Ditombak juga nih kakak dadanya. Dejavu nggak? Nih, tapi nggak. Kayak pernah lihat nih, gitu. Nggak. Bentar dulu, sebentar bang, sebentar. Nyalain lampu dulu. Bentar bang, sebentar, tahan. Maksudnya seperti Yesus disalib gitu bang? Odin ini dia menyerahkan dirinya 9 hari lalu ditombak agar bisa menjadi Tuhan. Dia ini negara Germanic sama seperti Greek. Kalau Greek punya Zeus, Germanic punya Odin. Oh ini manusia-manusia yang digantung itu bang, yang di pohon Natal itu ya? Iya, habis itu ditombak juga dadanya. Aduh, ya itu aja udah ajaran pagan itu bang. Nah, yang nyelamatin kakak digituin digituin nggak? Natal lagi bang, makanya saya nggak mau. Bukan yang nyelamatin kakak. Yang nyelamatin kakak itu digantung ditombak juga nggak? Iya benar, ditombak perut lambungnya. Nah itu sama kayak Odin tuh kak, ditombak juga tuh. Tadi Dionysius dia membuat air putih jadi anggur. Sekarang si Odin dia ditombak. Nanti Memang kita tahu deh sinkretis. kalau dewa lain itu apa? Bukan, sinkretisme itu seperti itu kak. Jadi banyak ajaran dijadiin satu. Itu definisi sinkretisme kak. Coba kakak Memang definisikan begitu, Bang. sinkretisme deh. Memang itu yang terjadi betul. Itu yang terjadi di dalam gereja tua itu. Dia mengadopsi ya, mengakomodir semua keberadaan agama, yaitu waktu itu memang agama pagan bang. Ya sejujurnya begitu dicampur. Sinkretisme secara definisi kak, sinkretisme adalah proses penggabungan atau perpaduan berbagai unsur aliran, paham, agama, dan kepercayaan yang berbeda untuk Betul. membentuk sistem keyakinan budaya baru. Jadi memang sinkretisme itu definisinya banyak ajaran dijadiin satu. Ya itu, makanya kalau kakak bilang, oh tadi ini, ya memang dicampurin semua. Memang ini, kalau kakak makan bubur dicampur nggak, diaduk nggak? Nah, kayak persis kayak makan bubur. Iya, tapi kenapa maksudnya dewa-dewa ini ya menggunakan unsur-unsur yang memang ada pada Yesus ya, tentang air anggur, Terbalik, terus Kak. tadi ditombak. Ya, maksudnya untuk membangun persepsi di dalam diri kebanyakan orang bahwa ya cerita Yesus itu cerita yang biasa aja kok. Itu semuanya tadi udah ada kok tokoh-tokoh yang seperti itu. Mungkin begitu nih tipu dayanya bang. Nah, terbalik kak. Makanya coba kita paralelkan dengan Nabi Isa ya. Cerita Nabi Isa, dia adalah, kayaknya saya udah pernah jelasin ke kakak. Kenapa Nabi Isa itu nggak diterima oleh Bani Israel. Kakak tahu kan kenapa? Karena nasabnya nggak diterima kak. Karena dia nggak bernasab. Karena bapaknya nggak ada. Bani Israel, orang-orang Yahudi ini selalu gila dengan yang namanya nasab kak. Oh, aku keturunan Nuh, aku keturunan Musa, aku keturunan Salomon. Mereka gila banget sama yang namanya nasab kak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampar kesombongan mereka. Nih nabiku tanpa nasab. Itu tamparan dari Allah pencipta langit bumi beserta isinya untuk Bani Israel yang sombong dengan nasabnya. Karena diterangkan lagi dalam Al-Quran, memang nasab itu nggak penting emak bapak lo dari mana. Kita bisa lihat lagi, kembali lagi, history will repeat itself kak. Sejarah akan selalu berulang. Istrinya Fir'aun kak,
masuk surga. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Jadi nggak penting nasab keturunan lo, nggak peduli emak bapak lo siapa. Yang penting takwa lo sama Tuhan lo, iman lo sama pencipta langit bumi beserta isinya. Nggak peduli emak bapak lo siapa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa yang nggak ada nasab bapaknya. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran kak, nabi-nabi sebelum ini selalu bilang ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Tapi tiba-tiba Nabi Isa begitu dia ngomong sama umatnya, ya Bani Israel, dia bilang ya Bani, kenapa? Karena aku bukan Bani Israel, karena nasabnya bukan dari Bani Israel. Karena itulah Bani Israel menolak Nabi Isa, makanya dia difitnah, makanya dia digantung. Tapi seperti cerita nabi-nabi sebelumnya, ini ada paralelnya kak. Kakak tahu cerita Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menggorok anaknya. Setuju kan? Betul kan? Kita punya cerita yang sama kan? Iya. Anaknya diselamatin kak. Begitu juga Nabi Isa diselamatkan. Dan begitu penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah anak Tuhan ini ngeliat ini orang yang punya mukjizat lalu dijadikan Tuhan, ya ini akhirnya sinkretisme. Semua ajarannya dijadikan satu. Untuk seperti kakak bilang, dijadikan untuk penguat negara. Oleh Konstantinopel, oleh emaknya Saint Helena di tahun 313 dari anti-Acne namanya. Di situ mereka melegalkan agama ini. Tapi sinkretisme disatukan semuanya. Udah nggak ada lagi ajaran Ibrahim di situ. Tuhannya udah bisa terlihat, buat apa lagi nilai iman? Iman itu kalau Tuhannya nggak bisa dilihat. Kalau Tuhannya bisa dilihat bukan iman namanya, itu udah tahu, saya udah lihat. Bukan iman lagi. Asik ya, Kai? Bang, kalau Tuhan itu maha besar, lalu bagaimana dia menciptakan, Bang? Dengan firman-Nya, kun, terjadilah. Begitu juga dengan para malaikatnya. Ya, kun, terjadilah. Dia punya Apakah banyak para pesuruh. malaikat melihat Dia Tuhan? terlalu besar, dia terlalu suci. Ya, Apakah malaikat melihat Tuhan? Nggak perlu. Kenapa perlu? Kenapa harus? Jadi malaikat pun nggak pernah melihat Tuhan. Dia yang tak terhampiri, Kak. Kak, kayak kita ngelihat matahari aja nggak bisa, mau ngelihat yang nyiptain, kan lucu, Kak. Enggak, saya tanya para malaikat. Nggak bisa. Dia berdiri di atas Oke, malaikat kekuasaannya, nggak bisa Kak. lihat Tuhan ya. Soalnya kan memang konsep-konsep tentang malaikat itu kan banyak, maksudnya berbeda jauh kita, Bang, dalam hal itu. Bukan, maksudnya menurut kakak. Oke, tunggu sebentar deh. Ini yang membingungkan. Ini saya mau meluruskan kakak dulu deh. Menurut kakak, Tuhan kakak di surga? Iya. Berarti surga lebih besar daripada Tuhan kakak? Berarti gugur maha besarnya ya? Karena ada yang lebih besar daripada dia, yaitu surga. Jadi kalau dalam pemahaman saya, Bang, ada yang cahaya yang tidak terhampiri itu, yaitu Bapa Sorgawi yang ada di situ. Berarti ada di surga. Berarti surga ini lebih besar daripada Yesus. Iya, berarti dia lebih surga. Bapa Sorgawi dengan para malaikatnya. Iya, Gitu, berarti Bang. dia lebih besar daripada surga. Berarti ada yang lebih besar daripada dia. Berarti itu gugur maha besarnya ya. Ya memang Bapak lebih besar dari Sang Putra, betul. Maha besar nggak? Karena definisi maha besar itu nggak ada yang lebih besar daripada dia, Kak. Iya, betul, Bang. Nah, tapi surga lebih besar daripada dia. Kok surga lebih besar daripada dia? Lah kan Gini, Tuhan yang di kakak mana ada di Bapak itu berada ada di itu dalam tak surga kan. terhampiri, Bang, tak terhampiri, ya. Lalu ada di bawahnya kerajaan sorga, di situ para malaikat. Berarti para dia ada di malaikat dalam kan. berarti dia ada di dalam surga gitu kan? Enggak, tapi bukan di tempat di mana Bapak itu berada, beda. Oh, ada dua surga berarti.
Ya, kalau di tempat Bapak itu berada, dia sendirian memang, Bang. Oh, berarti ada Iya, dua karena dia surga, kan satu sumber yang surga, cahaya. satu surga bisa dihampiri, yang satu enggak gitu ya. Ya, katakanlah begitu, Bang. Karena kan Bapak memang terlalu maksudnya sangat besar ya. Besar gitu kan, Mbak, yang maha besar. Dan dia memang tak terhampiri, dan dia seorang diri di situ. Oke. Makanya dia menyatakan diri secara parsial. Ya, makanya disebut cahaya yang keluar dari cahaya, sumber cahaya gitu loh, Bang. Ya, paham. Ya itu, tapi kalau pemahaman saya, kakak tahu kan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, kakak tahu kan? Ya. 1 dimensi itu titik itu 1 dimensi itu nggak ada dimensi ke kanan, nggak ada dimensi ke kiri, dia 1 titik aja. Begitu 2 dimensi, dia bisa ke kanan dan ke kiri. Begitu di 3 dimensi, ini seperti kita, dunia kita ini ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada dimensinya, ada ruangnya, ada waktunya. Begitu udah ada 3 dimensi, udah ada waktu. Kenapa? Karena detik udah ada ketiga dimensi, udah ada yang namanya bulan dan matahari. Ingat, waktu itu dibuat oleh bulan dan matahari. Tanpa matahari, waktu itu nggak ada, Kak. Kakak tahu kan, cara kita menghitung matahari 1 tahun itu kalau kita berputar rotasi matahari 365 hari. Itu baru 1 tahun. Jadi tanpa matahari, hari itu, waktu itu nggak ada, Kak. Jadi waktu itu ciptaan. Nah, Tuhan saya, Kak, itu maha berkuasa. Jadi kalau dia masuk ke dunia ini, Kak, dia mesti tunduk sama yang namanya waktu. Kakak paham nggak? Jadi contoh Yesus. Yesus kan kakak bilang Tuhan. Tapi detik dia masuk, detik dia menginjak tanah, Kak. Mau nggak mau besok Kamis, harus Kamis. Dia tunduk dengan waktu. Dia nggak bisa bilang enggak sama besok. Betul. Jadi detik dia masuk bumi, dia harus tunduk sama waktu. Kakak mau punya Tuhan yang tunduk sama waktu. Sementara Tuhan saya tidak terhampiri, Kak. Tuhan saya pencipta waktu. Dia nggak akan tunduk sama yang namanya waktu, Kak. Justru itu, Bang, ya. Karena dikatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Galatia 3 ayat 22 bilang gini, kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan iblis atau dosa. Itu artinya dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik adalah dalam kekuasaan iblis. Untuk itulah Yesus mengalahkan iblis dengan keadaannya, ya. Maksudnya dia roh Tapi Tuhan dia yang tunduk ada. sama waktu. Sebentar, Bang, sebentar. Ya, sebentar. Dia roh ilahi yang ada di dalam selubung tanah liat, ya, daging dan darah itu. Tetapi Yesus berhasil membuktikan bahwa dalam keadaan begitu pun dia berhasil mengalahkan dunia metafisika atau dunia roh. Tapi dia tunduk sama waktu, Kak. Kuasanya iblis, makanya harus dikalahkan biar dunia materi ini bisa menang gitu loh atas dunia metafisika. Tapi dia tunduk sama waktu, Kak. Sampai dia terbukti bisa mengalahkannya, yaitu ketika dia mengalahkan maut, gitu, Bang. Itu dikatakan di Ibrani 2 ayat 14. Iblis yang berkuasa atas maut. Setelah Kayaknya itu kita Yesus kayaknya kita nggak bisa ke sana deh, Kak, karena Kakak belum jawab soal itu. Soal kebangkitan yang 4 cerita tadi. Kebangkitan kita tuh belum jelas. Iya, Bang. Iya, saya ngutang lah, Bang. Iya, Bang Jibril, saya ngutang deh ya. Nanti ya, Bang Jibril. Enggak, karena kalau sampai Kakak udah bisa menjelaskan soal kebangkitan dia, karena menurut saya, Kak, sejarawan mana yang bisa yang ngasih tahu kita soal kebangkitan Yesus? Nggak ada, Kak. Like literal zero. Sejarah mana, ilmuwan mana, sejarawan mana yang mencatatkan soal Yesus di abad 1, Kak? Kakak mau ke Flavius Josephus. Flavius Josephus lahirnya tahun 39, dia nulisnya tahun 94, dia di Roma. Dia nggak ada urusannya sama Yesus. Yesus digantung tahun 29. Flavius Josephus lahir aja tahun 39. Itu sama aja saya ngaku-ngaku nonton proklamasi, saya lahirnya tahun 80. Iya, memang kesaksiannya hanya dari keempat Injil itu, Bang, yang katakanlah kalau boleh dibilang paling otentik ya hanya dari situ. Nah, sementara yang 4 ini pun nabrak-nabrak. Dan Kakak tahu Sabarlah, ada satu, Bang. ada Sabarlah, satu ini. Jangan. Ya udah, ayat kebangkitan tadi, Abang langsung berkesimpulan semuanya salah, Bang. Oke, saya bukain aja. Ini kisi-kisi jawaban Kakak nanti, boleh nggak, Kak?
Di sini Kak, di Markus 16. Ini tadi kebangkitan Yesus Kak. Setelah lewat hari Sabat yang ini Kak, kalau kita buka catatan kakinya Kak. Di sini dibilang, sekalipun ayat 16, 9 sampai 20 tidak tercantum dalam dua naskah Yunani tertua. Kakak paham nggak? Jadi Markus 16, 9 ke 20 ini nggak ada di original teksnya Kak. Markus 6, sorry Bang, Markus 16 sampai 9 sampai 20. Oke. Nah, kalau kita buka nih Kak, contohnya ya, kita ke Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus ini kodeks abad 4. Jadi kita ke Mark 16. Ini ayatnya sampai mana tadi? Sampai 20 ya. Tiba-tiba di sini ayatnya sampai 8 Kak. Nih, 7, 8, kata terakhirnya ini. Nih, 8 ayat doang. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ini nggak ada nih Kak.